Minasan, konnichiwa. Benkyou wa dou desu ka? Junchou ni susumemasu ka? Pelajaran hari ini kita akan mengenal struktur kalimat bahasa Jepang atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Nihongo no Bun no Kouzo, di mana doshi kata kerja yang menjadi jutsugo predikatnya. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, doshi kata kerja yang akan kita gunakan kali ini Sensei batasi menjadi 3 buah doshi saja, yaitu ikimasu pergi, kimasu datang, dan kaerimasu pulang. Doshi kata kerja yang berfungsi sebagai predikat ini nantinya akan kita gabungkan dengan joshi kata bantu e, de, dan to. Sore dewa, jugyo hajimemashou. Joshi kata bantu e dalam bahasa Indonesia memiliki arti ke, di mana penempatannya diletakkan setelah meisi atau kata benda yang menunjukkan keterangan tempat. Sekarang kita coba terapkan rumus tersebut dengan kosakata dalam bahasa Indonesia. Untuk kata benda yang menunjukkan tempat, kita akan gunakan sekolah atau dalam bahasa Jepang disebut gakko. Lalu teman-teman tinggal tambahkan joshi atau kata bantunya yaitu e. Sehingga rumus tadi membentuk kalimat baru dalam bahasa Jepang yaitu gakkoe. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu ke sekolah. Kemudian kita aplikasikan penggunaan doshi sebagai predikat dalam kalimat ini. Seperti yang Sensei katakan sebelumnya, doshi atau kata kerja yang akan kita gunakan untuk materi ini hanya 3 buah saja. Namun agar teman-teman lebih mudah memahaminya, untuk materi hari ini Sensei gunakan 1 buah doshi kata kerja yaitu ikimasu, pergi. Lalu bagaimana cara menerapkan doshi yang berfungsi sebagai predikat? Mari kita kembali ke rumus sebelumnya. Rumus ini cukup teman-teman tambahkan doshi atau kata kerja setelah joshi e. Sebelumnya kita sudah mengubah meisi dan doshinya yaitu gakkoe. Sekarang tinggal kita tambahkan kata kerjanya yaitu ikimasu. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi gakkoe ikimasu. Dou desu ka? Mada owatte nai desu yo. Sekarang kita akan terapkan rumus tadi ke dalam struktur kalimat bahasa Jepang lengkap. Nihongo no Bun no Kouzo. Mari kita lihat rumus berikut. Secara rumus tidak banyak perubahan ya. Hanya saja terdapat subjek, shugo, dan joshi kata bantu wa sebelum peletakan meisi yang kemudian diikuti oleh joshi e dan ditutup oleh doshi kata kerja yang mana berfungsi sebagai predikat. Jika teman-teman perhatikan, bentuk struktur kalimat bahasa Jepang ini terdiri dari subjek, keterangan, dan predikat. Yang mana berbeda dengan struktur kalimat bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Kalau begitu kita lihat perbandingan kedua struktur kalimat ini ya. Sedangkan dalam struktur kalimat lengkap bahasa Jepang, seperti halnya struktur kalimat bahasa Indonesia, kita akan mulai dari subjek, yaitu saya yang merupakan ninsho daimeishi atau kata ganti orang, yaitu watashi. Jika dalam bahasa Indonesia, struktur kalimat diikuti dengan predikat, dalam bahasa Jepang, peletakan predikat dalam kalimat ini, yaitu doshi atau kata kerja, diletakkan di akhir kalimat. Barulah di antara subjek dan predikat diisi dengan meisi atau kata benda, dan joshi e, yang mana berfungsi sebagai keterangan dalam struktur kalimat bahasa Jepang. Terakhir, kita akan belajar menggunakan kalimat tanya untuk materi ini. Kata tanya yang digunakan adalah doko, di mana. Untuk rumusnya sama seperti rumus yang kita gunakan di awal, yaitu hanya saja pada bagian meisi akan kita ubah menjadi kata tanya, doko, diikuti dengan joshi e. Kemudian tinggal menambahkan
kah setelah doshi. Dalam materi ini, doshi yang kita gunakan adalah ikimasu. Sehingga kalimatannya secara lengkap dalam bahasa Jepang menjadi doko e ikimasu ka? Atau dalam bahasa Indonesia, mau pergi kemana? Do desu ka? Rikai dekimashita ka? Kalau begitu kita coba berlatih ya. Yatte miyou!1番私は郵便局へ行きます。2番お母さんは銀行へ行きません。3番マリカさんは明日東京へ行きます。4番私は昨日先生区へ行きました。5番お父さんはおととい会社へ行きませんでした。皆さん、今日もよく頑張りましたね。Jangan lupa tuliskan komentar dan pertanyaan teman-teman di kolom komentar atau di DM Instagram Sensei dan Senseiku Official ya. お疲れ様でした。じゃあまたね。